Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Belum. Ya, sarapan. Diberikan Pak. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ayo. Ada. Api. Isi enggak? Beres. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, saya ada motivasi untuk kalian. Jangan malas belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Iya Pak. Ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Tidak. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Apa itu teks? Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Teks ada dua macam, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non fiksi misalnya biografi, jurnal karya ilmiah, laporan penelitian, teks sejarah, dan ensiklopedia. Teks non fiksi biasanya berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa atau kenyataan. Isi teks non fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Di dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks non fiksi akan mudah kita ingat jika kita menuliskan kembali dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah bagan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang saling berhubungan. Itu ada contoh peta pikiran sistem organ manusia. Kemudian ada teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisnya. Contoh teks fiksi yaitu cerita pendek, cerpen, cerita bersambung, cerbung, novel, naskah drama, cerita rakyat seperti legenda dan fabel, cerita binatang, dan komik. Selanjutnya ada unsur di dalam teks fiksi. Di dalam teks fiksi terdapat satu, tokoh atau pelaku dalam cerita, kedua, alur atau plot atau kronologi yaitu urutan kejadian cerita, ketiga, amanah, nasihat moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang keempat ada sudut pandang, cara pandang penulis dalam menyajikan tokoh. Yang terakhir ada latar. Macam-macam latar dalam teks fiksi. Latar adalah keterangan dalam teks fiksi yang menyebutkan tempat, waktu, atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama ada latar waktu, menerangkan kapan peristiwa itu terjadi. Pagi hari, sore hari, saat hujan, pada musim kemarau, dan lain-lain. Yang kedua, latar tempat, menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Di sebuah gunung, di pojok kelas, di teras, di Jakarta, dan lain-lain. Yang ketiga, latar suasana, menjelaskan suasana saat peristiwa terjadi. Misalnya suasana
dan lain-lain. Di sini saya membawa 2 buku. Nanti kalian menjawab. Iya, Pak. Ini ada atlas. Ini contoh fiksi apa non fiksi? Fiksi. Ya, non fiksi. Kemudian ada buku cerita Joko Tingkir. Fiksi. Ya, betul. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks fiksi merupakan teks khayalan dan teks non fiksi adalah teks yang nyata. Sebelum saya tutup, saya akan mengasih tugas di buku tematik halaman 5 sampai 6. Tugas esai dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Sebelum saya tutup, saya ada motivasi lagi. Kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan.